Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Liva Putri dengan NIM 1323056. Di sini saya akan membagikan video tentang apa saja sih yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah Direct Marketing Practice ini. Jadi tonton sampai habis ya. Nah, jadi di Direct Marketing Practice itu ngebahas gimana sih caranya jualan langsung ke konsumen tanpa perantara, biar lebih cepat sampai dan hasilnya maksimal. Nah, jadi direct marketing atau pemasaran langsung adalah strategi pemasaran yang berfokus pada komunikasi langsung dan interaktif antara perusahaan dengan konsumen tanpa perantara dengan tujuan menghasilkan respon atau transaksi yang terukur secara langsung. Nah, praktik ini itu memanfaatkan berbagai media juga, seperti surat, telepon, email, SMS, katalog, sampai media digital dan sosial untuk menjangkau konsumen secara personal dan efektif. Nah, tujuan dan manfaat direct marketing sendiri itu yang pertama, membangun hubungan langsung dan personal dengan pelanggan. Terus yang kedua, mendapatkan respon atau umpan balik secara cepat dan terukur. Efisiensi biaya dan sumber daya karena komunikasi lebih ke tertarget. Selanjutnya, memudahkan segmentasi dan penyesuaian pesan sesuai karakteristik konsumen. Dan terakhir, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui penawaran khusus dan komunikasi rutin. Apa aja sih yang dipakai direct marketing, media, dan salurannya? Yang pertama ada surat langsung atau direct mail. Direct mail ini biasanya berupa pengiriman brosur, katalog, atau surat penawaran ke alamat konsumen. Yang kedua ada telemarketing. Telemarketing ini isinya komunikasi penawaran melalui telepon. Ada email marketing, pengiriman email promosi, newsletter, atau penawaran khusus. Selanjutnya ada SMS atau WhatsApp marketing. Biasanya di SMS atau WhatsApp marketing ini berisi pesan singkat, di mana nanti isinya itu promosi atau informasi sebuah produk. Terus ada katalog digital atau fisik. Isinya ada daftar produk yang dikirimkan langsung oleh perusahaan ke konsumen. Selanjutnya ada media sosial dan website, di mana nanti konsumen ini bisa menggunakan platform digital untuk interaksi dan penjualan secara langsung. Nah, langkah-langkah praktik direct marketing. Yang pertama itu ada identifikasi target pasar dulu. Kita harus menemukan segmen konsumen yang akan dituju berdasarkan data demografis, psikografis, atau perilaku. Yang kedua ada penyusunan database pelanggan, mana kita nanti mengumpulkan dan mengolah data pelanggan sebagai dasar komunikasi yang personal yang relevan. Yang ketiga ada penyusunan pesan dan penawaran. Kita membuat pesan yang menarik, jelas, dan mendorong konsumen untuk merespon. Ini juga kayak call to action. Yang keempat ada pemilihan media yang tepat. Nah, kita juga harus menyesuaikan media dengan karakteristik target pasar agar pesan kita yang mau disampaikan tuh sampai ke konsumen secara efektif. Yang kelima ada pengukuran dan evaluasi respons. Di mana ini kita nanti menganalisis hasil kampanye kita seperti tingkat respon, konversi, dan ROI untuk memperbaiki strategi yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, cara mengembangkan kampanye direct marketing, yang pertama itu kita harus tentukan produk atau promosi, pilih produk atau, layanan yang ingin dipromosikan.
kita harus pilih produknya itu relevan dan menarik bagi target pasar. Selanjutnya ada identifikasi target audience. Segmentasi pasar dilakukan dengan menganalisis data demografi, perilaku, dan preferensi pelanggan. Nah, semakin spesifik target, maka kampanye yang kita buat itu semakin efektif juga. Selanjutnya, pilih saluran yang tepat. Gunakan saluran direct marketing kayak email, surat langsung, telemarketing, media sosial, atau yang sesuai dengan karakteristik target audience. Selanjutnya ada buat pesan yang personal dan menarik, dimana nanti pesannya itu kita harus jelas, relevan, dan dipersonalisasikan agar audiens itu merasa kayak diperhatikan. Jangan lupa sertain call to action yang kuat untuk mendorong respon secara langsung. Ada implementasi dan evaluasi yang terakhir. Gimana ini nanti luncurkan kampanye nanti tuh kita pantau kayak misalnya open rate, conversation rate, dan lakukan penyesuaian untuk kampanye berikutnya. Mengambil perspektif jangka panjang atau taking the long term view. Yang pertama itu kita harus membangun hubungan dan loyalitas, di mana di direct marketing ini bukan hanya soal penjualan cepat, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pada pelanggan, di mana nanti untuk pertumbuhan perusahaan kita di kedepannya. Selanjutnya ada keseimbangan strategi jangka pendek dan panjang, di mana ini tuh adalah gabungan kampanye jangka pendek, contohnya kayak promo musiman. Nah, dengan strategi jangka panjang ini, kita bisa ngolah dulu database pelanggan, konten edukatif, dan personal branding. Pentingnya konsistensi, di mana konsistensi komunikasi ini bersama kualitas layanan itu akan memperkuat brand affinity dan meningkatkan customer lifetime value. Selanjutnya ada mengumpulkan informasi pelanggan atau collecting customer information. Nah, di sini ada jenis data yang dikumpulkan itu ada data identitas. Identitas ada nama, email, nomor HP, alamat, dan lainnya. Selanjutnya ada data deskriptif. Ini isinya ada usianya berapa, lokasi rumahnya di mana, minatnya dia itu apa. Selanjutnya ada data perilaku, di mana data perilaku ini isinya riwayat pembelian konsumen itu apa aja. Terus respon konsumen terhadap kampanye yang kita buat itu kayak gimana. Terakhir ada data kualitatif. Ini ya, data kualitatif ini kayak feedback atau preferensi dari konsumen terhadap produk yang sudah kita luncurkan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data bisa menggunakan formulir langganan email, chatbox interaktif, formulir checkout saat pembelian, terus ada survei kepuasan pelanggan, dan analitik website dan media sosial. Nah, untuk prinsip pengumpulan data, hanya minta data yang diperlukan saja, lalu tawarkan insentif dan jaga privasi pelanggan. Dan jaga privasi pelanggan. Selanjutnya, menggunakan informasi pelanggan, using your information. Ini kita juga sangat penting buat mencari tahu informasi konsumen kita atau pelanggan kita. Yang pertama itu ada segmentasi dan personalisasi. Nah, datanya ini gunakan untuk membagi pelanggan ke dalam segmen yang relevan
dan kirimkan penawaran yang dipersonalisasikan sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada optimalisasi kampanye, di mana ini tuh adalah analisis data, respon pelanggan untuk mengidentifikasi pola, memperbaiki pesan, dan meningkatkan efektivitas kampanye berikutnya. Terus ada meningkatkan customer experience, di mana data ini tuh digunakan untuk memberikan pengalaman yang relevan, kayak contohnya pengingat personal, rekomendasi produk, atau penawaran khusus. Nah, di keterampilan yang dilatih dalam praktikum direct marketing praktis ini adalah yang pertama menyusun dan pengolahan database pelanggan, penyusunan naskah atau materi direct marketing kayak di email, surat, atau di SMS. Terus ada praktik komunikasi langsung dengan konsumen, kayak misalnya kita kirimnya lewat telemarketing kah, atau lewat chat kah. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi hasil kampanye direct marketing. Nah, contoh praktik direct marketing itu kita bisa mengirimkan email, kayak isinya itu nanti promo khusus kepada pelanggan yang udah terdaftar di perusahaan kita. Terus kita juga nanti bisa menghubungi pelanggan lama via telepon untuk menawarkan produk-produk baru kita. Selanjutnya, mengirim katalog digital melalui WhatsApp pada pelanggan potensial. Terus jangan lupa melakukan follow-up otomatis via email setelah pelanggan itu melakukan pembelian produk kita. Nah, peran direct marketing dalam IMC atau Integrated Marketing Communication ini merupakan salah satu elemen penting dalam IMC karena mampu menjaga konsumen secara personal, terus juga membangun hubungan jangka panjang juga, dan memberikan kontribusi signifikan pada brand awareness serta penjualan jika dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan strategi komunikasi lainnya. Nah, tantangan dan etika dalam direct marketing itu yang pertama kita harus menjaga privacy dan data pelanggan, terus menghindari spam dan komunikasi yang mengganggu, terus yang ketiga mematuhi regulasi terkait perlindungan data konsumen. Itu dia video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.